Mana tadi yang komen bilang kalau dia lebih pandai berbicara dan segala macam. Kalau dipandu melalui mikrofon tuh dengar ada suara perempuan. Udah, mic aja punya orang cuma satu. Punya Gibran ada tiga, ya. Mic apalagi itu. Semua orang anak TK juga bisa kalau diajarin ngomong dari jarak jauh, bro. Simak mana tadi yang komen ya, simak tuh. Pada saat dia mengeluarkan kata-kata kur, ada suara orang. Jangan bilang itu editan, ya. Menitip satu pertanyaan kepada para panelis debat Cawapres malam ini. Apa kalau Gibran bukan anak presiden bisa tampil dalam debat Cawapres? Gibran ini merusak mimpi generasi muda. Mimpi anak-anak yang lahir dari rahim ibu rakyat jelata. Merusak mimpi anak-anak buruh, petani miskin, tunakisma, petani tak bertanah. Gibran telah merusak mimpi anak-anak pegawai rendahan, karyawan kecil, anak-anak para pedagang, para pekerja harian. Merusak mimpi anak muda, kaum miskin kota, tukang bangunan, kondektur, kenek di bus-bus kota. Mimpi anak muda yang bekerja keras tanpa praktik keistimewaan dan kecurangan. Gibran telah merusak cara kita, orang tua, mendidik anak-anak agar bisa berhasil tanpa praktik kecurangan dan keistimewaan. Ada sebuah potongan pertanyaan dari Pak Mahfud MD kepada Gibran soal infrastruktur sosial. Dan Anda tahu jawaban Gibran? Dengan pongahnya dibilang, oh Pak Mahfud mungkin gak paham jawaban saya. Jawabannya apa? Stunting. Aduh, paham gak sih? Ini bahasa Indonesia. Infrastruktur sosial itu adalah tata aturan, konstruksi yang dibangun, layanan, aturan main, hukum dan sebagainya untuk menata kehidupan masyarakat sosial. Jawabannya stunting. Ya karena hafalannya begitu. Begitu dilakukan pendalaman, nggak paham, bermain silat dia, mengelak sana sini, dan dengan pongahnya melempar bahwa orang lain yang nggak paham. Alhamdulillah, akhirnya satu demi satu kebusukan ini terkuak juga. Memang benar, untuk mendukung Prabowo syaratnya harus bodoh, sehingga Allah memberi jalan, memberi petunjuk kepada kita untuk di 2024 nanti agar kita tidak salah pilih orang menjadikannya presiden. Ada yang komen ini orang Banteng. Kemudian ada yang komen di situ, ibu diem aja, ya nggak usah komen tentang Gibran. Nggak boleh gitu kita komenin dia. Kamu nonton aja di situ ya. Apa pembicaraan saya tuh? Nonton aja. Yang bilang ini orang Banteng, ingat Gibran disukseskan melalui Banteng, Jokowi disukseskan melalui Banteng, tahu nggak? Nah, apa nggak lupa makan kacang lupa kulit, suatu saat akan kualat loh. Ya, suatu saat dia akan kualat. Paham? Nah, mana tadi yang ngomong bilang ibu nggak usah komenin Gibran lebih cerdas, pintar bicaranya. Mic sampai 3 di telinga sini 2, di telinga sini 2. Kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Mahfud, ada suara perempuan pada saat dia mengatakan kur, udah suara perempuan melalui mic keluar masuk ke mikrofon yang depan. Semua orang juga bisa debat kalau dikasih tahu dari jarak jauh, bro. Salam waras. Saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Ini Mas Blimbing Sulfat emang agak lain sih, menurut saya ya. Iya, kalau dilihat-lihat tuh, diperhatiin tuh emang
sengak gitu. Orangnya agak sengak, agak lain gitu. Sombongnya Allahu Akbar, sombong ya, sombong banget. Padahal orang lain itu nggak ada yang takut sama manuver Anda, Mas Blimbing Sulfat, ya. Nggak ada yang takut sama manuver Anda. Kita cuman nggak habis pikir aja gitu. Kita cuman heran aja dengan politik Anda, cara politik Anda. Itu aja intinya, gitu loh, ya. Gibran itu adalah anak haram sebuah produk hukum yang membuat dia menjadi cawapres, dan itu cacat moral, cacat etika hukum. Meskipun secara aturan dia tetap berjalan. Nah, ini juga yang harus sebetulnya diperhatikan ke depan, bahwa negara kita ini sekarang strukturnya semakin aneh, di mana keberadaan Mahkamah Konstitusi ini telah mengangkangi hak legislasi DPR dan pemerintah. Mahkamah Konstitusi ini tidak pernah disebut sebagai wakil rakyat. Yang disebut wakil rakyat adalah DPR, dan yang lebih mewakili rakyat lagi adalah presiden, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Maka DPR dan pemerintah lah yang paling berhak membuat aturan tertinggi terhadap negara, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebuah lembaga baru yang bisa menggugurkan produk hukum DPR dan pemerintah. Sementara kita ini kan selalu berkata demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah lembaga yang bisa menggugurkan begitu saja produk hukum DPR dan pemerintah dan membuat aturan hukum yang baru. Ini membuat negara kita Pasal rancu. 169. Nah, itu membuat negara kita rancu. Maka posisi Mahkamah Konstitusi ini harus dievaluasi. Mahkamah Konstitusi boleh ada dan baik ada, tetapi tetap harus dikembalikan fungsinya, tidak boleh membuat aturan. Oke. Yap, itulah berbagai respon terhadap calon wakil presiden dari 02. Saya kira pada intinya bahwa Gibran ini adalah perusak pesta demokrasi, mengubur mimpi-mimpi kaum milenial yang mempunyai potensi yang luar biasa, yang mempunyai skill. Dengan hadirnya Gibran yang hanya bermodalkan nama orang tuanya, memanfaatkan posisi orang tuanya agar bisa mengangkangi hukum tanpa persoalan kualitas dan skill, bisa melenggang menjabat sebagai wali kota maupun menjadi calon wakil presiden saat ini. Inilah awal dari kehancuran demokrasi di Indonesia, di mana KPU saat ini tidak lagi netral, yang artinya pasangan calon 01 dengan 03 mempunyai lawang yang sangat berat. Bukan persoalan melawan Prabowo dan Gibran, tetapi mereka ini melawan panitia-panitia pemilu, terkhususnya di KPU. Dan ini sangat berbahaya. Rakyat Indonesia harus sadar, harus mampu untuk menganalisis calon pemimpin yang betul-betul mempunyai kualitas yang baik, track recordnya jelas, tidak dilahirkan dari hasil melabrak hukum di Indonesia, yang menggobok konstitusi seperti yang dilakukan oleh Samsul ini, anak dari Mukidi, yang wajib memang untuk tidak kita beri ruang di negara ini.